stupid Cupid, you're a real mean guy. I like to clip your wings so you can fly. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitria Anjani selaku moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Di sini setiap kelompok berhak bertanya dengan 2 pertanyaan dari setiap kelompok, yaitu dari kelompok 2 sampai kelompok 8. Dimulai dari kelompok 2, adakah 2 orang perwakilan yang ingin bertanya? Saya. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Hikmatul Laila dari perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya adalah bagaimana teknik penilaian untuk memperoleh data proses dan hasil belajar menurut Pedoman Umum Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ella. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok 2? Saya Jani. Ya, silahkan Rifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Setia Putri, A1C31938. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana hasil belajar dan evaluasi pada kurikulum 2013 untuk mata pelajaran fisika? Sekian itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya dari kelompok 3, apakah ada perwakilan 2 orang yang ingin bertanya? Saya moderator. Ya, dipersilakan kepada Elza Triani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elza Triani, NIM A1C31655, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan kekeliruan pengukuran hasil belajar oleh guru dan dampaknya bagi siswa dan guru tersebut. Serta dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Elza Triani. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya? Moderator. Ya, dipersilakan kepada Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Kaseti, NIM A1C3194047 dari perwakilan kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari apa yang kalian paparkan, saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara yang tepat untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, 2 orang perwakilan dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya moderator. Ya, disilakan kepada Diki. Kan saya Diki Putra Ferlis dari perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1 sebagai kelompok penyaji, mengapa diperlukan yang namanya itu penilaian, dan penilaian apa yang paling tidak efisien saat masa kini gitu. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya dari kelompok 3, kelompok 4? Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan kepada Galuh Puspita. Baiklah, perkenalkan saya Galuh Puspita, NIM A1C3194048. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Apakah evaluasi pendidikan di Indonesia itu telah berjalan dengan baik? Sebagaimana kita tahu, pemerintah telah banyak melakukan evaluasi terhadap pendidikan untuk Indonesia. Dan juga mengingat dari sekian banyak evaluasi yang dilakukan pemerintah, Indonesia juga tetap dicap sebagai negara yang minat baca
rendah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, kepada Surohatun Aisyah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surohatun Aisyah, NIM A1C31941. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah ada perbedaan yang spesifik antara evaluasi pendidikan pada kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 5, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya moderator. Ya, kepada Rini, dipersilakan. Baiklah, saya Rini Simamora, NIM A1C31907. Di sini saya akan bertanya, apa pengaruh evaluasi dalam bidang pendidikan terhadap perkembangan global dan apa timbal baliknya terhadap peserta didik? Sekian, terima kasih. Selanjutnya 2 orang penanya dari kelompok 6, adakah yang ingin bertanya? Saya moderator. Kepada Dila, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fadila Tusna, perwakilan dari kelompok 6, pertanyaan kepada kelompok 1. Menurut kelompok kalian, bagaimana seorang guru yang profesional melakukan kesalahan fatal tanpa sengaja dalam pengukuran pendidikan? Apakah ada dampaknya dalam proses sistem pendidikan? Jika ada, jelaskan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 6, adakah yang ingin bertanya lagi? Izin moderator. Kepada Fadira, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fadira Intan Putri, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, dalam makalah yang Anda sajikan, terdapat pengertian bahwa evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. Jadi dapat diketahui bahwa evaluasi yang baik harus terdiri dari kegiatan pengukuran dan penilaian. Jelaskan mengapa kegiatan evaluasi harus melibatkan kedua hal tersebut. Bagaimana jika salah satunya tidak terlaksana dengan baik, apakah evaluasi tersebut telah dikatakan berhasil? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7, adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Dedek dan Matiara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedek dan Matiara, NIM A1C31943, ingin bertanya kepada kelompok 1 sebagai kelompok penyaji. Apa saja aspek-aspek yang dinilai dalam melakukan penilaian diagnostik dan selektif, dan kapan waktu pelaksanaan atau penggunaannya dari masing-masing penilaian tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu pertanyaan lagi dari kelompok 7. Adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, kepada Nadia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sri Aulia Noprianti, NIM A1C3194060. Baiklah, di sini saya akan bertanya pada kelompok 1, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitan antara penilaian dan evaluasi, dan bagaimana jika salah satunya tidak dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 8. Adakah 2 orang yang ingin bertanya? Saya moderator. Ya, kepada Ayu, dipersilahkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Permata Bunda, NIM A1C31940, ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apakah prinsip-prinsip penilaian yang tercantum di makalah sudah diterapkan pada pendidikan di Indonesia? Jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, satu pertanyaan dari kelompok 8. Siapa yang ingin bertanya? Saya moderator. Ya, kepada Wahyu, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dari kelompok 8.
Adapun pertanyaan saya untuk kelompok 1 yaitu apa yang menjadi pembeda konsep evaluasi pada kurikulum 2013 untuk mata pelajaran fisika dengan kurikulum sebelumnya? Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Dan di sini berilah kami waktu sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, teman-teman semua. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 akan dijawab oleh teman saya, Sri Lestari. Kepada Sri Lestari, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kepada saya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifani Septia Putri. Bagaimana hasil belajar dan evaluasi pada kurikulum 2013 untuk mata pelajaran? Menurut kelompok kami, evaluasi pembelajaran menurut ke-13 adalah hasil evaluasi belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar. Nah, seorang guru harus menerapkan sistem K13 agar pembelajaran dan evaluasi lebih maksimal dan mencapai tujuan. Adapun tujuan dari K13 adalah pedoman umum BSNP ada 12 teknik yang harus dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Antara lain ada tes kinerja. Tes kinerja ini bisa berupa tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, simulasi, dan lain-lain. Dengan peserta didik mendemonstrasikannya. Kemudian ada yang kedua yaitu demonstrasi. Teknik demonstrasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kompetensi yang dinilai. Kemudian ada observasi. Di observasi ini terkait dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara formal, yaitu observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk mengamati unjuk rasa. Kemudian ada penugasan. Di dalam penugasan, bentuk evaluasi yang dapat dilakukan dengan model proyek yang berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian ada portofolio, di mana portofolio ini kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar, dan prestasi siswa. Kemudian ada tes tertulis. Tes tertulis ini merupakan teknik penilaian yang paling banyak digunakan oleh pendidik. Tes ini berupa tes dengan jawaban pilihan atau lisan, baik pilihan ganda ataupun benar dan salah. Kemudian ada jurnal, di mana jurnal ini pada dasarnya merupakan catatan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian ada teknik wawancara, ada teknik inventory atau teknik inventory ini adalah skala psikologis yang digunakan untuk mengungkapkan minat dan persepsi peserta didik terhadap objek psikologi ataupun fenomena yang terjadi. Kemudian ada penilaian diri. Penilaian diri ini merupakan teknik penilaian yang digunakan agar peserta didik dapat mengemukakan kelebihan dan kekurangan diri dalam berbagai hal. Kemudian ada penilaian antar teman. Penilaian antar teman ini dilakukan dengan meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sabila Eka Septi. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara yang tepat untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Menurut kelompok kami, ada beberapa hal yang harus dilakukan, terutama oleh pemerintah, yaitu yang pertama, melaksanakan program wajib belajar 12 tahun yang gratis bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas, metode, dan materi pengajaran dengan selalu mengadakan evaluasi. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pengajar dengan cara mengadakan berbagai pelatihan, mengadakan evaluasi berkala, dan memberikan gaji yang layak sebagai reward. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu giat. Giat yaitu mengadakan pelatihan berbasis keterampilan di luar lembaga pendidikan resmi seperti sekolah dan kampus. Nah, yang terakhir ada menggiatkan program beasiswa. Nah, ini yang paling terpenting karena pertukaran pelajar atau program terbosan lainnya seperti student loan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elza Triani. Yang pertanyaannya, jelaskan kekeliruan pengukuran hasil belajar oleh guru dan dampaknya bagi siswa dan guru terhadap tersebut serta cara untuk meminimalisir kekeliruan tersebut.
Menurut kelompok kami, pada dasarnya, pengukuran dalam pendidikan merupakan lanjutan dari tindakan dari penilaian, di mana pengukuran biasanya bersifat deskriptif atau kuantitatif. Yang biasanya kekeliruan itu terjadi yang disebabkan oleh siswa jarang dinilai usahanya, karakter dan cara belajar siswa hanya pelengkap, siswa jarang mendapatkan umpan balik yang positif, dan guru juga jarang melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Nah, dampak yang terjadi kepada siswa nantinya adalah dengan pengukuran hasil belajar yang kurang baik atau penilaian yang kurang baik, kemungkinan motivasi belajar pada siswa itu akan berkurang. Nah, dampak kepada guru, yaitu guru tidak lagi memberikan materi yang lebih baik. Hal-hal yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu kita harus mengubah metode pembelajarannya dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi agar siswa dapat menyerap apa yang kita berikan materinya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sri Lestari. Selanjutnya, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih. Jawabannya cukup jelas. Baiklah, selanjutnya pertanyaan Diki Putra Noverlis dengan pertanyaan, mengapa diperlukan yang namanya penilaian? Dan penilaian apa yang paling tidak efisien saat masa kini? Jawabannya, karena penilaian merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa. Sistem penilaian yang baik akan mampu memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu membantu guru merencanakan strategi pembelajaran. Penilaian paling tidak efisien saat ini yaitu penilaian sikap siswa dalam mengembangkan kepedulian lingkungan dan kerjasama. Karena guru tidak dapat mengamati setiap siswa, sikap siswa yang berkaitan dengan kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan baik. Hal ini dikarenakan sistem belajar dari rumah atau BDR di masa kini yaitu pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 yaitu pertanyaan dari Galuh Puspita. Dengan pertanyaan, apakah evaluasi pendidikan di Indonesia telah berjalan dengan baik? Sebagaimana kita tahu pemerintah telah banyak melakukan evaluasi terhadap pendidikan Indonesia dan juga mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan kemampuan baca yang rendah. Jawabannya adalah telah berjalan dengan baik, hanya saja karena dampak dari COVID ini membuat pendidikan di dunia, terutama Indonesia, terhambat. Kendala pengendalian mutu pada satuan pendidikan pada saat ini dengan belum efektifnya sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi pendidikan dalam memberdayakan satuan pendidikan guna melaksanakan manajemen berbasis sekolah atau madrasah dan otonomi perguruan tinggi. Pengawasan dan monitoring oleh pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan hanya sebatas pelaksanaan administrasi dan keuangan, sedangkan evaluasi pendidikan melalui mekanisme ujian nasional atau UN belum merupakan acuan langsung bagi penyelenggaraan atau satuan pendidik yang menyusun strategi perencanaan, penganggaran, pengangkatan dan promosi guru, dosen, pengadaan sarana pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan nasional pendidikan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 yaitu pertanyaan dari Surahatun Aisyah. Dengan pertanyaan,
apakah ada perbedaan yang spesifik antara evaluasi pendidikan pada kurikulum 2013 dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya? Jelas ada perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya seperti KTSP. Perbedaannya ada beberapa. Yang pertama, pada kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Sedangkan pada KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan standar kompetensi lulus melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang kedua, pada kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan pada KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang ketiga, pada kurikulum 2013, di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 6. Sedangkan di KTSP, di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Yang keempat, pada kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Sedangkan KTSP, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak. Yang kelima, pada kurikulum 2013, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP atau SMA dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Sedangkan pada KTSP, standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang keenam, pada kurikulum 2013, teknologi informasi dan komunikasi bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pelajaran. Sedangkan pada KTSP, teknologi informasi dan komunikasi sebagai mata pelajaran. Yang ketujuh, pada kurikulum 2013, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Sedangkan pada KTSP, penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Selanjutnya, pertanyaan dari Rini Simamora. Apa pengaruh evaluasi dalam bidang pendidikan terhadap perkembangan global dan apa timbal baliknya terhadap peserta didik? Jawabannya, evaluasi merupakan proses yang harus dilaksanakan untuk mengetahui tingkat target pencapaian kinerja maupun dalam upaya peningkatan mutu suatu organisasi. Evaluasi dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar yang sistematis, yang terdiri dari banyak komponen. Masing-masing komponen pengajaran tidak bersifat terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung, dan berkesinambungan. Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi yang terjadi antara guru dan siswa yang mencapai tujuan pendidikan. Guru sebagai pengarah dan pembimbing, sedangkan siswa sebagai orang yang memahami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Maka guru bertugas melakukan suatu kegiatan, yaitu penilaian atau evaluasi atau ketercapaian siswa dalam belajar. Selain memiliki kemampuan untuk menyusun bahan pelajaran dan keterampilan menyajikan bahan untuk mengkondisikan keaktifan belajar siswa, guru harus memiliki kemampuan mengevaluasi ketercapaian belajar siswa, karena evaluasi merupakan salah satu komponen penting dari kegiatan belajar mengajar. Itulah yang dapat saya jawab untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Pada kelompok 4 dan kelompok 5, apakah sudah jelas jawabannya? Fitri Anjani yang sudah menjawab pertanyaan, jawabannya sudah jelas dan mudah dimengerti. Terima kasih.
Terima kasih kepada Fitri Anjani. Jawabannya dapat diterima. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari pertanyaan dari Ayu Permata Bunda, Wahyu, dan Fadilatul Husna akan dijawab oleh Calvin Prayoga. Kepada Calvin Prayoga, saya persilakan. Selanjutnya pertanyaan Ayu Permata Bunda, Wahyu, dan Fadila akan dijawab oleh Calvin Prayoga. Kepada Calvin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu Adi Pratama. Yang pertanyaannya, apa yang menjadi beda konsep evaluasi pada kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? Jawabannya, evaluasi itu adalah subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam sebuah sistem pendidikan. Karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan dan kemajuan hasil pendidikan. Jadi, evaluasi pada kurikulum 2013 itu penilaiannya dilakukan dengan mengikuti semua kompetensi, yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan pada KTSP atau kurikulum sebelum-sebelumnya, evaluasi atau penilaian itu lebih dominan pada aspek pengetahuan saja. Selanjutnya, pertanyaan Ayu Permata Bunda, yang pertanyaannya, apakah prinsip penilaian yang tercantum di makalah sudah ditetapkan pada pendidikan di Indonesia? Kalau menurut kelompok kami, sudah ditetapkan. Dan kita telah melakukannya semasa kita sekolah. Tentunya guru-guru menilai dengan prinsip-prinsip penilaian yang ada, yakni objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan efektif. Dan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut akan tercipta sistem pendidikan yang baik. Selanjutnya pertanyaan dari Fadilatul Husna. Yang pertanyaannya, bagaimana seorang guru yang profesional bisa melakukan kesalahan fatal dalam pengukuran pendidikan? Apakah ada dampaknya dalam sistem pendidikan? Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu pengukuran dalam pendidikan. Pengukuran di dalam pendidikan itu adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Jadi yang diamati adalah si siswanya. Sangat kecil kemungkinan untuk seorang guru melakukan kesalahan fatal dalam melakukan pengukuran pendidikan, karena guru berpedoman pada pedoman-pedoman pengukuran pendidikan tersebut. Nah, jikalaupun kesalahan dilakukan oleh guru, mungkin tidak akan terlalu berdampak pada sistem pendidikan, namun akan merugikan siswa karena gara-gara kesalahan guru, siswanya yang terkena dampaknya. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Fadira Insani Putri, Dedek Darmatiara, dan Nadia Sri Aulia akan dijawab oleh Krisdayanti Silaban. Kepada Krisdayanti, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadira Insani Putri, yang mana pertanyaannya ialah, dalam makalah yang disajikan terdapat pengertian bahwa evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. Jadi, dapat diketahui bahwa evaluasi yang baik harus terdiri dari kegiatan pengukuran dan penilaian. Jelaskan mengapa kegiatan evaluasi harus melibatkan kedua hal tersebut. Bagaimana jika salah satunya tidak terlaksana dengan baik? Apakah evaluasi dikatakan telah berhasil? Nah, di sini saya akan mencoba pertanyaan dari Fadira. Nah, kita tahu bahwa evaluasi merupakan bagian akhir yang harus dicapai pada saat proses pembelajaran, atau bisa dikatakan merupakan suatu goals pada proses pembelajaran. Untuk mencapai goals tersebut, diperlukanlah suatu proses yang meliputi pengukuran dan penilaian. Sebetulnya ada satu lagi tahap yang namanya tes. Ini merupakan tahap awal atau merupakan alat atau instrumen pada saat mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, di sini tahap tes ini guru mulai merancang alat untuk digunakan pada saat mengevaluasi pembelajaran. Alat ini biasanya berbentuk soal. Soal biasanya
ada yang esai ataupun berbentuk pilihan ganda. Dan pada saat merancang soal, guru juga harus menentukan bobot nilai. Nah, selanjutnya tahapnya adalah pengukuran, di mana guru mulai menghitung perolehan nilai yang dihasilkan siswa pada yang berdasarkan soal yang telah dikerjakan siswa pada saat tahap tes. Biasanya pada tahap pengukuran ini bersifat kuantitatif atau nilainya berupa angka. Lalu tahap selanjutnya adalah penilaian. Penilaian ini bersifat kualitatif, di mana guru memberikan judgement terhadap perolehan nilai yang telah dikerjakan siswa. Misalnya pada sekolah biasanya ini dikatakan tuntas atau tidak tuntas. Langkah terakhir adalah evaluasi, di mana ini adalah bagian yang menyeluruh atau bisa dikatakan evaluasi ini merupakan refleksi terhadap proses pembelajaran. Biasanya evaluasi ini berupa masukan kepada guru, tetapi bukan hanya untuk guru, melainkan juga kepada siswa. Nah, disinilah muncul adanya tindak lanjut dalam mengambil keputusan untuk melakukan apa lagi selanjutnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika salah satunya tidak terlaksana dengan baik? Misalnya, pada saat tahap pengukuran, guru salah menghitung nilai pada soal yang telah dikerjakan, maka evaluasi yang terjadi tidak terlaksana dengan baik. Begitu. Jika misalnya penilaiannya juga salah, maka evaluasi juga tidak terlaksana dengan baik. Melakukan evaluasi tanpa melibatkan proses tes, pengukuran, dan penilaian, maka evaluasi tidak berhasil dan tidak terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya pertanyaan dari Dedek Dharma Tiara. Apa saja aspek-aspek yang dinilai dalam melakukan penilaian, diagnostik, dan selektif, dan kapan waktu pelaksanaannya? Yang pertama, penilaian diagnostik. Biasanya, aspek yang dinilai adalah hasil nilai yang diperoleh oleh siswa. Biasanya soal yang dikerjakan ini, biasanya guru menyusun soalnya yang sulit-sulit untuk menemukan kelemahan pada siswa. Nah, kapan dilaksanakan? Pelaksanaannya dilaksanakan pada saat dibutuhkan atau saat diperlukan pada bimbingan belajar. Dan selanjutnya penilaian selektif, di mana penilaian ini yang dinilai adalah penilaian untuk menyeleksi atau menyaring siswa. Kapan penilaian ini dilakukan? Ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas, misalnya seleksi masuk perguruan tinggi, lalu seleksi memilih siswa yang harusnya mendapatkan beasiswa. Selanjutnya pertanyaan dari Nadia Sri Aulia. Bagaimana keterkaitan antara penilaian dan evaluasi, dan bagaimana jika salah satunya tidak terlaksana? Ini sama halnya dengan pertanyaan Fadira ini Putri. Keterkaitannya sangat berkaitan yang tidak terjadi atau tujuan pembelajaran juga akan tidak terlaksana dengan baik. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Krisdayanti. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.